Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita nyata Reborn, mudah-mudahan Anda selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyajikan kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah yang berjudul Lamarannya ditolak karena miskin. Ucapan pemuda ini membuat orang tua si gadis merinding. Begini ceritanya. Sang gadis adalah seseorang yang telah disukainya sejak masih di bangku SMA. Namun karena hanya sebatas bersahabat, tidak ada ikatan apapun. Suatu hari, si pemuda main ke rumah gadis tersebut. Assalamualaikum. Kemudian dari dalam rumah terdengar suara bapak-bapak dan menjawab salam itu. Waalaikumsalam. Mendengar lantangnya suara ayah si gadis, si pemuda kaku membatu. Lantas si gadis mempersilahkan sahabat sekolahnya itu untuk duduk di kursi ruang tamu. Silakan, mari silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Setelah mengucapkan salam dan berjabat tangan, duduklah si pemuda di kursi yang hampir menghadap ayah si gadis. Hanya koran yang menjadi sitroh antara mereka. Hampir 5 menit suasana senyap tanpa suara, dan si ibu si gadis keluar dari ruang belakang, membawa air dan kue kering. Si pemuda pun tersenyum manis. Silakan diminum dulu nak, kamu sudah sarapan? Sudah bu, terima kasih. Kamu ini malu-malu segala dengan kami. Saya hanya segan bu. Maaf, saya lihat kamu ini sudah sering kemari. Kapan kamu mau mengirim lamaran? Ayah ini saya belum memiliki banyak uang pak. Ya kumpulin dulu dong, baru nanti kesini lagi. Bapak dan ibu ingin saya menyediakan uang berapa untuk lamaran ini? Kemudian si ibu menjawab, kalau bisa ya 20 juta. Tapi kalau bisa lebih besar dari orang sebelah yang naksir juga sama gadis? Maaf, berapa itu bu? 40 juta? Syukur-syukur bisa lebih. Ya Allah, 40 juta. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Aduh, besar sekali pak. Apakah tidak bisa lebih sedikit? Kita buat acara sederhana saja. Cukup mengundang keluarga, saudara dan tetangga dekat. Itu nasib kamu nak. Kamu yang akan menikahi anak kami. Lagi pula dialah satu-satunya anak perempuan kami. Si pemuda pun hampir hilang akal ketika disebutkan harga si gadis itu. Dan si pemuda mencoba kembali berdiskusi dengan orang tua gadis pujaan hatinya. Boleh saya bertanya lagi? Apakah anak bapak pandai memasak? Boro-boro. Bangun tidur saja jam 10 lebih. Bukan bangun pagi lagi itu. Habis bangun terus langsung makan siang. Kemudian si ibu ikut menimpali omongan bapak tersebut. Apa sih ayahnya ini? Anaknya mau dijadikan istri, dia malah cerita yang jelek-jelek. Oh, ibunya pun sama, suka terlambat bangun juga. Ayah ini. Iya, cukup pak. Sekarang saya sudah tahu. Kalau boleh bertanya lagi, bisakah dia membaca Quran? Ibu gadis menjawab, bisa sedikit-sedikit kok. Belajar dengan maknanya. Mungkin. Kenapa? Oh, tidak apa-apa bu. Pertanyaan terakhir, apakah dia rajin sholat? Kemudian si ayah menjawab, apa maksud kamu tanya semua ini? Kamu kan temannya sejak di sekolah. Harusnya kamu sudah tahu. Maaf bapak dan ibu, saya rasa dia tak bisa masak, tak bisa sholat, tak bisa ngaji, tak bisa menutup aurat dengan baik. Sebelum dia menjadi istri saya, dosa-dosanya juga akan menjadi dosa bapak dan ibu. Kecuali dia habis Quran 30 juz dalam kepala, pandai menjaga aurat, diri dan batasan-batasan agamanya. Barulah dengan mahar 100 juta pun saya usahakan untuk membayar. Tapi jika segala sesuatunya tidak harus dibayar mahal, mengapa harus dipaksakan untuk dibayar mahal? Seperti halnya mahar. Sebab sebaik-baik pernikahan adalah serendah-rendah mahar. Mata ayah si gadis direnung tajam oleh mata ibu si gadis. Keduanya diam tanpa suara. Sekarang ketiganya menundukkan kepala. Memang sebagian adat menjadikan anak perempuan untuk dijadikan objek pemuas hati,
menunjukkan kekayaan, dan bermegah-megah dengan apa yang ada, terutama pada pernikahan. Adat budaya memang kerap mengalahkan perkara agama. Para orang tua membiarkan bahkan menginginkan anak perempuan dihias dan dibuat pertunjukan di muka umum. Sedangkan pada saat akad telah dilafaz oleh suami, segala dosa anak perempuan sudah mulai ditanggung oleh si suami. Kemudian ayah gadis tersebut menjawab, "Aku hanya ingin anakku bahagia dengan merasakan sedikit kemewahan. Hal seperti itu kan hanya terjadi sekali seumur hidup. Bapak ingin anak bapak merasakan kemewahan. Tentulah kami berdua pun turut gembira." Sungguh demikian. Boleh saya sambung lagi? Bapak, ibu, saya bukanlah siapa-siapa. Sekarang dosa anak bapak, bapak juga yang tanggung. Esok lusa setelah akad nikah, terus dosa dia saya yang tanggung. Belum lagi pasti bapak dan ibu ingin kami bersanding lama di pelaminan yang megah. Anak ibu dirias dengan riasan secantik-cantiknya, dengan make up dan baju paling mahal, di hadapan ratusan undangan agar kami terlihat mewah pula. Selain setiap mata yang memandang kami akan mendapat dosa, apakah begitu penting hal tersebut jika dalam kehidupan sehari-hari kita malah berusaha untuk hidup sesederhana mungkin tanpa berlebih-lebihan? Ibu si gadis segera mengambil langkah mudah dengan menarik diri dari pembicaraan itu. Si ibu tahu si pemuda berbicara menggunakan fakta Islam, dan tidak mungkin ibu si gadis dapat melawan kata si pemuda itu. Kemudian si ayah menjawab, "Kamu mau berbicara mengajari masalah agama di depan kami?" Maaf pak, bukan saya hendak berbicara atau mengajari masalah agama. Tapi itulah hakikat. Terkadang kita terlalu memandang pada adat sampai lupa agama. Sudahlah, kamu sediakan 40 juta, kemudian kita bicarakan lebih lanjut. Kalau tidak ada, kamu tak bisa menikahi anakku. Akhirnya si pemuda menjawab, "Semakin lamalah hal itu. Mungkin di umur saya 30 atau lebih, saya baru bisa mengumpulkan uang tersebut dan bisa masuk meminang anak bapak. Baiklah, kalau memang bapak berharap tetap demikian, maka izinkan saya berzina dengan anak bapak." Mendengar ucapan lantang pemuda itu, sang ayah pun berang dan terlihat ingin menempeleng muka pemuda tersebut. "Hei, kamu sudah keterlaluan. Jaga baik-baik mulut kamu itu. Dengar dulu penjelasan saya, Pak. Apa Bapak tahu alasan orang berzina dan banyak orang memiliki anak di luar nikah? Sebab salah satunya hal seperti inilah, Pak. Selalu saja orang tua perempuan menempatkan puluhan juta rupiah untuk mahar, harus menunggu si pria mempunyai pekerjaan dengan gaji begitu tinggi, sampai pihak pria terpaksa menunda keinginan untuk menikah. Tetapi cinta dan nafsu kalau tidak diwadahi dengan baik, setan yang jadi pihak ketiga untuk menyesatkan manusia. Terlebih di zaman seperti ini yang cobaan dan kondisinya tidak seperti zaman bapak dan ibu dulu. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas, memuaskan nafsu serakah dengan berzina. Pertama memang hal yang ringan-ringan dulu, Pak. Pegang-pegangan tangan, saling memeluk dan sebagainya. Tapi semakin lama akan menjadi hal berat. Yang berat-berat itu Bapak sendiri pun bisa membayangkan. Lantas apa kaitan kamu dengan hendak berzina pula? Begini logikanya. Sepertinya yang terjadi dengan anak-anak lainnya. Bapak tidak memberi izin kami menikah sekarang, biar ada berpuluh juta uang dulu baru bisa menikah. Kami hendak melepaskan nafsu bagaimana, Pak? Setiap harinya kami mengenal lebih dekat dan semakin dewasa. Dia meminta saya bersilaturahmi ke sini menemui bapak dan ibu. Sebenarnya dalam hati kami sudah ada perasaan, namun kami senantiasa menjaganya hingga halal itu tiba. Susah, Pak, menjaga perasaan itu. Jika memang bapak meminta uang segitu, maka dengan rendah hati saya meminta izin pada bapak untuk berzina dengan anak bapak. Terlepas apakah yang penting bapak tahu saya dan dia hendak berzina. Sebab rata-rata orang yang berzina itu orang tua tidak tahu, Pak. Tidak. Kelihatannya pemuda-pemudi zaman sekarang biasa-biasa saja, padahal sebenarnya sudah pernah bahkan sering berzina. Ironisnya, banyak orang menganggap hal itu tidak tabu lagi. Berzina bukan saja hal yang saja. Ada zina-zina ringan, zina mata, zina lidah, zina telinga, dan lain-lain. Tapi sebab hal ringan itulah yang akan menjadi berat. Kamu ini omongannya muter-muter dan semakin memperumit saja.
Beruntung kamu masih teman sekolah anakku. Kalau orang lain, sudah dari tadi saya tempeleng mukamu. Begini nak, tapi kalau tidak ada uang, bagaimana kamu akan memberi dia makan? Bapak, lupakah Bapak dengan apa yang telah Allah pesankan pada kita? Dan menikahlah orang-orang bujang, pria dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, pria dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka. Sesungguhnya karunia Allah maha luas, rahmat dan karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Apakah kita tak yakin dengan apa yang Allah janjikan? Bapak dan ibu juga pernahlah menjadi muda. Masalah datangnya harta, selagi kita terus berusaha, itu adalah rahmat-Nya yang sudah ditakdirkan pada tiap-tiap hambanya. Lagi pula Pak, kalau makan dan minum itu insya Allah saya sanggup untuk memberikannya. Tempat tinggal bisa kita bicarakan lagi. Kalau hal ini bisa menghalangi kami dari melakukan dosa dan sia-sia, apakah tidak lebih baik disegerakan? Bapak pun tak mau hal-hal tidak diinginkan terjadi. Bapak si gadis diam tanpa kata, merenung kata-kata si pemuda, berusaha memikirkan cara untuk mematahkan kata-kata si pemuda. Dan ayah si gadis mendapat akal. Kamu tahulah zaman sekarang ini, kalau mengikuti cara kamu itu, mungkin kamu tidak suka dengan acara persandingan yang mewah. Bapak bisa terima, tapi kamu apa bisa menerima apa yang akan orang-orang katakan? Orang akan mengatakan anak aku kecelakaan dan terpaksa menikah dengan kamu. Mau ditaruh di mana muka ini? Bagus juga pikiran Bapak itu. Kalau kecelakaan, mana mau saya menikahi anak Bapak? Karena akan selamanya menjadi haram. Orang yang zina tidak akan pernah menjadi halal sekalipun dengan pernikahan. Kalau Bapak memaksa, ya sudah, bisa ikut nikah massal, kan bagus juga bisa berhemat, tapi tetap ramai. Seriuslah nak, begini Pak, sekali lagi rasanya tidak perlu membayar puluhan juta dan mahar yang berlebihan sehingga memaksa di luar kemampuan. Tapi saya tak mengatakan tidak ada walimatul urs, sedangkan walimatul urs itu tetap perlu dan disesuaikan dengan kemampuan. Itu cara Islam. Saya bukan hendak macam-macam dengan Bapak. Syariat memang seperti itu. Maha baiknya Allah sebab masih menjaga kita selama ini. Tapi hal sepele seperti ini pun kita masih memandang ringan dan kita tak percaya dengan apa yang telah Allah janjikan. Saya benar-benar minta maaf kalau ada kata-kata saya yang membuat Bapak tidak senang terhadap ucapan saya. Tidak juga bermaksud tidak takdim dengan Bapak dan Ibu. Segalanya kita serahkan pada Allah. Kita hanya bisa merencanakan saja. Adzan duhur berkumandang, jaraknya tidak sampai 10 rumah dengan rumah si gadis. Si pemuda memohon untuk ke surau dan mengajak Bapak si gadis untuk pergi bersama. Namun ajakan ditolak dengan lembut. Lantas sang pemuda memberi salam dan memohon untuk keluar. Di pinggir jendela tua, si gadis melihat si pemuda mengeluarkan kopiah dari sakunya dan segera dipakainya untuk memenuhi panggilan Allah. Sedang si gadis yang sedari tadi berdiri di balik tirai bersama ibunya, meneteskan air mata mendengar curahan kata-kata si pemuda terhadap ayahnya. Kerudung lebar pemberian si pemuda sebagai hadiah padanya yang lalu digenggam erat. Ibu si gadis juga meneteskan air mata melihat pada perilaku anaknya. Segera ibu dan si gadis ke ruang tamu menghadap ayahnya. Apa yang anak itu katakan benar. Kita ini tak pernah memperhatikan syariat-syariat agama selama ini. Terlalu melihat dunia, adat, dan apa kata orang. Padahal mereka tak pernah juga peduli pada kita. Entahlah, ayah tak tahu. Begitu keras yang anak itu katakan tadi. Terserah kamu aja nak, mau diterima atau tidak. Kemudian si gadis menggapai telepon genggamnya dan mengetik pesan. Si pemuda yang selesai mengambil wudhu tersenyum saat membaca pesan yang baru saja diterima dari si gadis. Andai Allah telah memilih dirimu untukku, aku ridho dan akan terus bersamamu. Apapun yang ada pada dirimu dan yang kamu miliki, aku juga akan terus pada agama yang ada padamu. Minggu depan ayah menyuruh kirim rombongan lamaran untuk ke rumah. Terkadang kisah seperti ini masih saja sering terjadi. Wahai kalian pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah, jika kalian merasa telah mampu dan yakin untuk menikah, maka segerakanlah. Sungguh-sungguh merugi orang-orang yang menunda-nunda terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn, sebuah kisah yang berjudul Lamarannya Ditolak Karena Miskin. Ucapan pemuda ini membuat orang tua si gadis merinding. Semoga kisah ini menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di kisah yang menarik lainnya bersama channel Cerita Nyata Reborn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.